Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Bersyukur kembali hari ini sebelum saudara beristirahat, kita diberikan kesempatan untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, dan diharapkan dengan melakukan hal itu kita makin menjadi pribadi yang taat, yang masih kita pelajari di sepanjang bulan ini di dalam renungan malam yang saya buat ini. Saudara, kita akan belajar hari ini dengan judul pikiran yang taat kepada Kristus. Saudara, ketaatan itu harus dimulai dari pikiran kita. Kalau pikiran kita benar, maka kehendak kita pun benar. Saat kehendak dan pikiran kita benar, hidup dalam ketaatan, maka perbuatan kita pun akan menghasilkan perbuatan yang mendatangkan ketaatan kepada Tuhan. Kita akan membaca ayatnya dalam 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara, ayat ini ada dalam perikop di mana Paulus pada saat itu di tengah-tengah jemaat Korintus banyak yang menyangka bahwa ia orang yang hanya berani menulis dari jauh, keras dari jauh, tapi tidak berani berhadapan muka. Paulus bilang tidak seperti itu, aku juga bisa melakukan itu. Nanti kalau saudara baca dalam ayat yang kedua, Paulus berkata seperti itu. Dalam pasal 10 ini intinya Paulus itu defense his ministry, defense tentang panggilannya yang ia miliki di dalam Tuhan Yesus. Dan banyak orang yang berusaha menuduh Paulus untuk bahwa dia tidak tulus melakukan pelayanan, dan juga banyak lagi tuduhan-tuduhan yang lain. Tetapi dalam ayat ini, ayat yang tadi kita baca, Paulus berkata bahwa dia berusaha mematahkan siasat dan merubuhkan setiap kubu pertahanan yang dibangun di atas keangkuhan manusia. Ini dalam level knowledge atau pengenalan akan Allah dalam pikiran, dan menawan pikiran itu dan menaklukkannya kepada Kristus. Artinya pikiran Paulus itu harus ditaklukkan dulu kepada Kristus sebelum ia taat dan tunduk kepada perintah Tuhan. Itu inti praktis yang kita bisa ambil dari ayat ini, saudara. Kalau ayat ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris, dalam New American Standard Bible dikatakan, we are destroying speculations and every lofty things raised up against the knowledge of God, and we are taking every thought captive to the obedience of Christ, and we are ready to punish all disobedient whenever your obedience is complete. Jadi saudara, dalam ayat ini Paulus mengingatkan bahwa dia benar-benar take every thought captive to the obedience of Christ. Artinya dia benar-benar menguasai pikirannya dan mengendalikan pikirannya sehingga taat kepada Kristus sepenuhnya. Jadi saudara dan saya, bila ingin hidup dalam ketaatan kita harus mulai saat kita mendisiplin pikiran kita. Saat pikiran kita sudah mulai negatif, berpikir-pikir yang kotor, yang jorok, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita mesti mengalihkannya kepada pikiran dan kepada hal-hal yang baik mengenai Kristus yang sudah mati, yang kudus, yang suci, yang mulia, yang sudah bangkit untuk menebus kita dari hukuman dosa. Saat kita melakukan itu, maka kita akan lebih mudah hidup dalam ketaatan. Karena setiap tindakan kita itu dimulai dari pikiran kita. Karena itulah Paulus dalam suratnya yang lain di Filipi pasal 4 ayat 8, ayat yang sudah sangat terkenal, ini mengajar kita agar kita melatih pikiran kita dengan baik. Apa yang kita mesti pikirkan? Paulus mencatat dalam Filipi 4 ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu
Inilah yang menjadi kunci dasar kalau saudara dan saya mau hidup dalam ketaatan, yaitu kita belajar memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, sedap didengar, yang patut disebut kebajikan. Pikirkan semua itu. Saat kita memikirkan itu semua, maka kita bisa dimampukan untuk hidup dalam ketaatan. Mari belajar untuk menaklukkan pikiran kita kepada ketaatan kepada Kristus Tuhan kita yang sudah membeli kita dari hukuman dosa, dari perbudakan dosa, dan membawa kita kepada terangnya yang ajaib. Haleluya. Kiranya renungan malam ini memberkati kita semua, mengubahkan kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih taat. Selamat malam, selamat beristirahat. Biar kasih Kristus menaungi kita semua. Shalom.